ini adalah salah satunya arca bangsa yang relatif umum di Kabupaten Blitar. Nah, menurut riwayat bahwa arca Geni Samboro ini adalah arca Dewa Ganesha, ya, atau Dewa Ilmu Pengetahuan, merupakan anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Nah, arca Ganesha ini berfungsi untuk menolak bala, menolak mara bahaya, selain sebagai ilmu pengetahuan. Nah, arca Geni Samboro ini diperkirakan dibuat pada masa kerajaan Singosari, jadi di awal abad ketiga kalau tidak salah. Nah, kenapa di sini ditempatkan arca ini? Fungsinya sebagai penolak bala, dan pada masa kerajaan Singosari dulu arca-arca Ganesha seperti ini mesti diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah dari kerajaan Singosari. Salah satunya arca Geni Samboro ini, contohnya yang diletakkan di antara pertemuan anak sungai, pertemuan sungai. Jadi arca ini konon diletakkan di pertemuan dengan Sungai Cibi, Sungai Cibi yang ada di, kebetulan di sini jarak 100 meter itu adalah Sungai Brantas. Yang mana dulu adalah Sungai Brantas merupakan transportasi air yang ada di Pulau di kota itu, yang mana arca Ganesha yang di Boro di Blitar ini posisinya duduk, tapi kalau yang ada di arah atas tetapi wahananya itu sama. Berwujud arca manusia berkepala gajah. Nah, di sini sama untuk artinya berlapis tengkorak, karena karakternya juga seperti itu. Kenapa berlapis tengkorak? Ini merupakan lambang dari dunia bawah. Dari Ganesha sendiri merupakan anak Siwa, yang mana Siwa adalah dewa pelebur, yang mana Siwa sendiri itu sering bergelut dengan para brahmana, para ri yang hidup berperilaku seperti pertapa. Nah, ini kalau dengan pernah lihat film Mahadewa di Antv, itu Dewa Siwa itu mesti atributnya paling sederhana. Dia memakai apa itu? Abu, memakai abu. Jadi pengikut Siwa itu mesti memakai abu, memakai apa namanya? Aksesoris apa gemitri gitu, Pak. Gemitri semacam itu adalah salah satu dari Dewa Siwa. Dan anak dari Dewa Siwa pun juga beberapa menggunakan atribut seperti ayam roh, apa namanya, sama alat tasbih. Di sini juga ada babat tasbih. Jadi Ganesha ini bertangan 4, ya, yang 2 tangannya itu membawa mangkok. Ini namanya mangkok aksamala, ya. Yang mana mangkok ini terbuat dari tengkorak manusia. Tengkorak manusia. Setelah itu tangan sebelah kiri membawa parasu atau kapak, tangan sebelah kanan membawa apa namanya, tasbih. Tuh. Dan tangan sebelah kanannya kedua membawa potongan dari gading. Sebetulnya ini kalau harga yang asli itu gadingnya ini masih utuh, hanya yang dipatahkan. Kenapa? Soalnya diriwayatkan dalam Bhagwan Purana, dalam Bhagwan Gita, Ganesha sebagai dewa ilmu pengetahuan itu bertugas mencatat kisah Mahabharata
yang diutarakan oleh Resi Agastya pada waktu itu. Resi Agastya itu memaparkan cerita daripada Mahabharata. Ganesha sebagai dewa itu mengetahui menulis dengan talah atau semacam pena begitu, Bapak Ibu. Nah, ketika menulis sangat panjang, akhirnya apa? Pena dari Ganesha itu patah. Akhirnya Ganesha yang tidak sabar ketika Resi Agastya itu menceritakan atau memaparkan Mahabharata sangat detail dan panjang, dia dengan tidak sabar ketika penanya itu patah, dia memotong daging. Maka dari peristiwa itulah dikenang bahwa Ganesha ini sebagai dewa yang sangat haus akan ilmu pengetahuan serta usaha untuk mencari ilmu itu sangat sungguh-sungguh. Soalnya apa? Pengorbanan dalam mencari ilmu itu harus sungguh-sungguh. Dicontohkan dari Ganesha itu tadi, ketika mencatat pemaparan dari kisah Mahabharata, ketika penanya patah, dia rela memotong dagingnya untuk dijadikan kisah. Dan ada hal yang unik lagi di arca ini, yaitu selain atribut tadi seperti tasbih, aksamala, parasu, setelah itu gading, ya, gading yang patah, itu juga apa? Yang unik ini adalah ornamen dari kain yang dipakai dari arca ini. Kain, kalau jenengan amati, motif daripada kain ini adalah batik. Batik apa, Bu? Jelas ora? Yang terkenal kan Bu. Batik kawung. Nah, kawung. Lah, kawung itu menandakan bahwa yang memakai itu adalah orang istimewa. Batik kawung. Setelah itu yang unik lagi, selain lapik tengkorak, juga lapik di bawahnya itu ada motif medalion. Ya, motif medalion bunder-bunder ini namanya medalion. Nah, ini yang uniknya itu motif batiknya itu apa? Kawung. Jadi disimpulkan bahwa motif batik itu bukan peninggalan masa Mataram. Bahkan batik itu sudah ada sejak masa Singosari. Contoh bukti otentiknya kayak apa? Ya, arca niki. Nah, itu kan arca batiknya adalah batik kawung. Gitu. Jadi kita bisa di sini kita mendapat gambaran bahwa batik itu bukan peninggalan Mataram Islam. Bahkan pada masa Singosari pun batik itu sudah ada. Gitu. Batik itu sudah ada. Ya kan, batik mau diklaim negara lain nggak bisa, soalnya apa? Batik bener-bener budaya asli dari Nusantara, nasi Indonesia. Wujudnya pada masa kerajaan Singosari pun yang abad ketiga itu sudah ada motif seperti ini. Gitu.